Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini kita akan membahas tentang the servant of God yang merefleksikan tentang Yesus Kristus sebagai hamba Allah. Sebentar lagi kita akan memperingati tentang hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dipermuliakan namamu pada saat ini. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Berbicara kepada kami kebenaran firman-Mu yang absolut, yang pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, topik hari ini adalah tentang the servant of God. Dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Dan akan saya kutip terlebih dahulu bacaan kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 5 dan 6. Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia sungguh kita mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara juga tentang Yesus sang terang dunia ini. Dan saya ajukan pertanyaan itu pada waktu itu. Haruskah kita menyaksikan terang sepertinya? Haruskah kita mengatakan bahwa matahari itu bersinar? Bukankah setiap orang dapat melihat sinar matahari? Ya, kecuali orang buta. Nah, di dalam hal itu pun kita berbicara tentang kebutaan rohani yang membutuhkan seseorang seperti Yohanes Pembaptis, yang membutuhkan seorang Rasul Yohanes untuk menceritakan, menjadi kesaksian bagi semua orang di seluruh penjuru dunia ini akan Yesus sang terang itu. Nah, hari-hari ini kita akan berbicara banyak tentang Yesus sebagai hamba Allah. Saya akan memulai dengan sebuah kisah. Seorang cendekiawan dan sejarawan bernama Will Durant menulis 11 edisi buku berjudul The Story of Civilization, kisah tentang peradaban. Secara keseluruhan, karya monumental itu merupakan perjalanan hidup orang-orang terkemuka, para penguasa, para filsuf, pahlawan militer, artis, ilmuwan, dan para penjelajah dunia. Tertulis semua di sana. Ketika seseorang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari sejarah dan bergaul dengan orang-orang sangat berpengaruh di sepanjang zaman, maka ia akan dapat menilai bahwa orang-orang itu memang layak untuk mendapat penghargaan. Dan menurut pendapat Durant, Will Durant penulis buku ini, Yesus dari Nazaret adalah yang paling hebat di antara semua tokoh yang pernah ditulisnya. Jika kita berhenti sejenak, kita tahu kita pernah membaca buku-buku dan membaca sejarah tentang orang-orang terkemuka di dunia ini. Kita membaca dan kita berhenti, kita mengagumi. Yang menjadi pertanyaan saya pagi hari ini adalah, seorang yang luar biasa hebatnya, seorang pencipta dunia, Tuhan itu sendiri yang rela menjadi manusia, lahir untuk mati demi menebus dosa kita. Sudahkah kita berhenti sejenak
bukan hanya memikirkan tentang sejarah yang tertulis tentang orang bernama Yesus ini di dalam Alkitab, tapi berhenti sejenak merefleksikan arti daripada pelayanannya sebagai seorang hamba di dalam kehidupan kita itu sendiri. Perubahan apakah yang telah dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita ini? Dia lahir 2000 tahun yang lalu memberikan dampak yang luar biasa. Kita yang harusnya mati, oleh pelayanannya melalui darahnya, kita diberikan kehidupan yang kekal. Jika kita mau berhenti sejenak, akan keluar ucapan syukur, sehingga kita tidak akan mau kembali kepada keinginan dunia. Kita akan mampu mematikan daging kita dan segala keinginannya ini, agar kita hidup benar di hadapan Tuhan itu sendiri. Dari sudut pandang manusia, Yesus tidak lebih daripada seorang pemuda Yahudi yang disalibkan sebagai seorang penjahat di Israel pada abad pertama, karena dia ditemukan disalibkan di antara dua orang penjahat. Dia diapit di tengah-tengah. Sehingga orang memberikan konotasi dia pun bagian daripada orang penjahat tersebut. Harus kita ingat bahwa Yesus ini tidak pernah, saya ulang, tidak pernah memimpin pasukan, memerintah sebuah negara. Dia juga tidak pernah menulis buku atau melakukan hal-hal yang dipandang sebagai prestasi yang berarti oleh kacamata manusia. Khususnya orang-orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat yang membencinya. Namun pemuda Yahudi ini yang bernama Yesus Kristus ini berani mengatakan, "Akulah terang dunia." Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Dia berani mengatakan, "Akulah terang dunia." Artinya tanpa dia, dunia ini berada di dalam kegelapan. Refleksinya seperti itu. Dan 20 abad kemudian pada hari ini, orang-orang terus mengikuti terangnya dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Dampaknya besar. Sekalipun dia tidak pernah mengarang buku, sekalipun dia tidak pernah memimpin negara, sekalipun dia tidak pernah menjadi kepala, menjadi jenderal bagi tentara-tentara yang berada di dunia ini. Namun dia berani mengatakan, "Akulah terang dunia ini." Hanya ada satu kemungkinan. Dia berkata kebenaran atau dia adalah seorang gila. 20 abad kemudian, pada hari ini, tahun 2022, kita melihat pernyataan dia sebagai akulah terang dunia itu masih berlaku sampai hari ini. Karena di luar dia, kegelapan itu terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang lahir, karena mereka lahir dengan dosa turunan. Apakah Yesus berkuasa atas hidupmu? Jika kita mengatakan ya, maka kita harus merefleksikan tingkah laku kita, karakter kita. Apakah itu sesuai dengan pernyataan kita? Bahwa dia hidup di dalam kehidupan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Karakter seperti apa yang kita nyatakan, kita lakukan, terlihat dari luar ini. Yesus berkata, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Ini in line dengan apa yang dikatakan, "I'm the light of the world." Akulah terang dunia itu. Ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi, bukan? Apakah engkau taat dan setia mengikuti dia dan berjalan dalam terangnya? Alkitab juga mencatat orang-orang dunia menghindari terang karena mereka tidak mau perbuatan mereka itu terlihat. Sehingga segala sesuatu mereka kerjakan di dalam kegelapan. Berbeda dengan orang Kristen, segala perbuatan mereka harus transparan di dalam terang, sang terang dunia tersebut. Nubuat Yesaya pasal 49, Yesaya 49 ayat 5 dan 6 yang kita baca bersama-sama tadi melukiskan dua aspek penting dalam misi Yesus. Kita harus menemukan aspek ini saat membaca ini. Satu, membawa Israel kembali kepada Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang bertobat di gereja perjanjian baru. Dan pada zaman sekarang, hari-hari ini, dan juga kaum sisa Israel yang dipulihkan pada akhir zaman. Dan poin yang kedua yang kita ketemukan pada membaca Yesaya 49 ayat 5 dan 6 ini adalah membawa terang dan berita keselamatan Allah kepada semua bangsa. Nah, itu bagian daripada kita untuk membawa dan memberitakan terang itu kepada dunia.
panggilan itu untuk memberitakan sang terang ini kepada orang yang diam di dalam kegelapan. Hari ini kita membahas hamba Tuhan, dan pertanyaan penting yang harus kita ajukan adalah, siapakah hamba Tuhan dalam Alkitab itu? Seorang hamba Allah adalah seseorang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau dikatakan hamba, seorang hamba adalah seorang melakukan kehendak orang lain. Hamba Allah adalah orang melakukan kehendak Allah. Pengertiannya seperti itu. Nah, hamba Tuhan menggenapi kehendak Tuhan dan sering ditampilkan dalam kitab suci sebagai seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memegang posisi kepemimpinan, mewakili Dia, dan menyelesaikan pekerjaan ilahi tertentu. Di dalam Alkitab, istilah hamba Tuhan telah diterapkan pada individu, pada kelompok orang-orang tertentu, pada bangsa Israel. Mesias yang diidentifikasikan sebagai Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru juga dikategorikan sebagai hamba Allah ini. Kitab Yesaya berisi 4 lagu hamba. Kalau kita mempelajari kitab Yesaya ini, dia berisi 4 servant songs. 4 lagu hamba yang menggambarkan hamba Tuhan itu, yang menggambarkan ciri khas hamba Tuhan itu, karakter hamba Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mengaku hamba Tuhan, tapi karakter mereka tidak in line dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang paling jelas kita perhatikan adalah memperkaya diri sendiri. Ini sebuah pelancengan yang sangat memalukan dari seorang yang menamakan diri mereka hamba Allah. Kategori yang dituliskan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditemukan dalam Yesaya 42 ayat 1-9. Itu lagu hamba yang pertama. Lagu hamba yang kedua atau the second of 4 servant songs itu tertulis dalam Yesaya 49 ayat 1-13. Yang ketiga, the third of 4 servant songs, yang ketiga dari lagu hamba Allah, tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4-11. Dan yang keempat tertulis dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Dalam tradisi Yahudi, hamba Tuhan dalam keempat perikop mengacu pada bangsa Israel. Dalam kidung hamba terakhir dari Yesaya 53 ini, kata ganti tunggal dia gunakan untuk hamba Tuhan. Para rabi memahami kata ganti tunggal ini sebagai referensi kolektif untuk sisa Israel yang setia. Sebuah personifikasi yang memperlakukan kelompok sebagai satu orang. Perjanjian baru dengan jelas mengidentifikasikan hamba Tuhan dalam Yesaya sebagai juru selamat kita. Yesus Kristus dari Nazaret. Hamba yang unik ini mengambil tempat yang unggul di atas semua orang lain di dalam kitab suci. Hamba dari yang sempurna ini tidak pernah gagal untuk mencapai kehendak Tuhan dan tujuan Allah sesuai yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat yang kelima. Lagu hamba yang terakhir tercatat dalam Yesaya 53 adalah terang hamba penderita yang tidak bersalah, yang mati menggantikan yang bersalah. Disinilah terletak kualifikasi daripada terang itu sendiri. Karena di dalam keadaan terang, segala sesuatunya itu terlihat dengan jelas, secara transparan. Dia yang tidak bersalah dipersalahkan, dilakukan seperti seorang kriminal. Justru pada saat-saat tersebut, jika kita mau berhenti sejenak, kita akan melihat terang yang sesungguhnya di dalam apa yang dikerjakannya. Menanggung, menderita bagi semua orang yang bersalah, sekalipun dia tidak bersalah. Perikop ini menubuatkan kehidupan, menubuatkan pelayanan, kematian, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Semuanya tertulis dalam Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 3 mengatakan tentang hamba Tuhan. Kita baca bersama-sama. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Isaiah 53 verse 3. Ini luar biasa. Kita baca pelan-pelan ya.
Ia, yaitu Yesus Kristus ini dalam nubuatan ini, dihina. Dan dia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Terlihat itu. Transparan. Dan biasa menderita kesakitan. Artinya penderitaan itu merupakan makanan sehari-harinya. Maka disebut biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Perhatikannya baik-baik ini, tolong dong digarisin itu. Dia tidak masuk hitungan. Tapi berbeda dengan kita yang percaya, dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Yesus dibenci oleh orang-orang beragama pada zamannya dan ditolak sebagai Mesias mereka, bahkan sampai hari ini. Gampang sekali orang menuduh dia dengan segala sesuatu, tapi dia diam. Dia tidak pernah satu kali pun bersifat defensif. Tidak pernah. Yesus Kristus, hamba Tuhan, mengalami hal-hal sebagai berikut. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 53:5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, keuntungannya bagi kita, keselamatan bagi kita, ditimpakannya kepada kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh daripada manusia berdosa ini kita diampuni. Dosa kita dihilangkan, dosa kita dihapuskan, kita dibenarkan di dalam pribadi Yesus Kristus yang benar ini, yang tidak bercacat, tidak bercela ini. We are justified in Him who believes in Him. Kita dibenarkan di dalam Dia bagi semua orang yang percaya kepadanya. Perhatikan itu, yang menyebabkan dia tertikam. Bukan oleh sedadu-sedadu itu, tapi oleh karena dosa kita, oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan, itu ditimpakan kepada dia. Harusnya kita yang menerima itu, tapi dia gantikan kita. Bisakah kita membayangkan beberapa saat, berapa sakitnya dia menderita seperti itu, tertolak seperti itu, dihancurkan seperti itu, ditikam, dimahkotai duri, diludah, ditampar, diejek, diolok-olok. Semuanya dia diam. Dan kita enak-enak saja memperbenarkan diri kita, seolah-olah apa yang kita lakukan benar di hadapan dia. Seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Namun supaya perasaan kita enak, kita mencari alasan untuk membenarkan diri kita. Jika kita mau merenungkan hal ini sebentar saja, pada hari-hari ini, di bulan Desember ini, mengenangkan tentang kelahirannya 2000 tahun yang lalu, kita akan mendapatkan betapa jahatnya kita, sekalipun kita ada menyebut diri kita orang Kristen. Bersyukur dan berterima kasih, karena ganjaran yang harus kita terima ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilur-bilurnya, kita diselamatkan, kita dihapuskan dari dosa kita, kita disembuhkan dari penyakit rohani kita. Dalam memberikan nyawanya bagi kita yang percaya kepadanya, dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Not even once. Yesaya 53:7 memberikan gambaran yang seperti ini penderitaannya. Dia tanggung. Kalau saya menonton film Jesus Christ itu, hati itu hancur melihat penderitaan seperti itu. Kita perlu merenung setiap hari akan apa yang dia kerjakan bagi kita. Pantas dia disebut sebagai hamba, karena memang itu yang dikerjakan. Dia memiliki karakter seorang hamba. Hari-hari ini orang menyebut hamba Allah. Bukan datang untuk melayani, tapi untuk dilayani. Ini keterlaluan banget. Pada saat diadili, Yesus tidak membela dirinya. Tidak pernah membela dirinya sendiri, tetapi tetap diam terhadap para penuduhnya. Dia menderita dan mati menggantikan orang-orang berdosa yang bersalah. Dosa semua orang yang diletakkan di atasnya, anak domba Allah yang dikorbankan. Dia itu. Yesus membayar harga untuk keselamatan kita. Ini hanyalah sedikit dari banyak detail dalam Yesaya 53 yang menunjukkan pada Yesus Kristus sebagai penggenapan
nubuatan mesianik. Ketika Allah Putra Yesus Kristus datang ke bumi, dia mengambil peran sebagai seorang hamba. Seorang hamba tidak berargumentasi. Seorang hamba diam sekalipun dicaci maki. Seorang hamba tunduk kepada permintaan tuannya. Seorang hamba melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati tuannya. Seorang hamba rela tanpa ngomel melakukan apapun juga. Dia hamba, titelnya hamba. Sang Pencipta memilih untuk melayani ciptaannya. Kita diciptakan. Yesus melayani kita yang diciptakan. Bagi manusia itu nggak masuk akal. Gengsi dong. Ini pride-nya manusia. Tapi Yesus memberikan contoh ini di bawah terang. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa dia bukan hanya berkata-kata, dia melakukan apa yang dikatakannya. Dia akan lakukan, telah digenapi. Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk apa lagi? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa bagi banyak orang? Karena tidak semua orang mau menerima tawaran keselamatan itu. Karena itu dikatakan bagi banyak orang. Yaitu bagi orang-orang yang percaya kepada dia dengan iman. Dengan hati, bukan dengan pikiran. Matius 20 ayat 28. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kata hamba diterapkan pada Yesus 4 kali. Sehubungan dengan kematiannya. Kerendahan mati Yesus, hamba Tuhan, terlihat jelas dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Kita baca. Ia menyerahkan hak istimewanya. Yesus mengambil posisi rendah hati sebagai budak dan dilahirkan sebagai manusia di kandang domba. Nggak ada yang lebih hina lagi daripada ini. Ketika Yesus muncul dalam wujud manusia, dia merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Bapa dan mati sebagai penjahat di kayu salib. Nah, dengarkan saya baik-baik. Yesus tidak pernah mengaku dia Allah. Dia adalah Allah. Nah, hari ini banyak orang mengaku-ngaku aku Mesias. Itu Mesias palsu. Karena itu Yesus tidak pernah mengaku I am the Messiah. Dia mengatakan I am the Messiah. Dia tidak mengaku dia Messiah. Dia Messiah itu sendiri. Kalau ngaku-ngakuin perlu dipertanyain. Dipertanyakan karena bisa Mesias palsu. Tapi dia menunjukkan ini. I am the Messiah. I am God. Dikatakan di dalam ini. Dikatakan jelas di dalam Injil Yohanes. Aku dan Bapa itu satu. Itu artinya I'm God. Orang Israel tahu tentang ini. Waktu mendengarkan dalam Yohanes 8 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. 3 ayat setelah itu di dalam ayat 33 dari Yohanes 8. Mereka mau ambil batu untuk rajam dia. Karena dikatakan, engkau seorang manusia tapi menyetarakan dirimu dengan Allah. Di sini jelas dia mengatakan, I am God. Dia tidak mengaku, dia Tuhan. Dia Tuhan, dia katakan. Jelas di dalam Yohanes 8 ayat 30. Namun, dia yang adalah Tuhan juga adalah seorang hamba karena dia melayani kita yang diciptakannya. Berapa rendah lagi. Sementara Yesus Sang Mesias adalah penggenapan akhir dari nubuatan tentang hamba Tuhan, Alkitab juga menerapkan gelar itu kepada orang lain. Dan diharapkan orang itu meniru karakter seorang hamba sebagai yang telah diteladani oleh Tuhan Yesus. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menggambarkan sekitar 15 individu yang berbeda sebagai hambaku atau hamba Tuhan. Para leluhur kita sering disebut sebagai hamba Tuhan. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Itu tertulis dalam Keluaran 32:13 misalnya. Masih banyak ayat lain lagi. Allah memanggil Ayub sebagai hambanya. Lalu Tuhan berfirman kepada iblis, apakah kamu telah memperhatikan hambaku Ayub? Ayub 1 ayat 8. Kenapa Tuhan sampai memutuskan untuk memanggil Ayub sebagai hambanya? Karena perhatikan karakter
Ayub yang begitu halusnya, karakter Ayub yang begitu meresponi terhadap apa yang Tuhan inginkan. Ingat waktu istrinya berkata, setelah apa yang kau alami ini, masihkah engkau mau hidup saleh dan setia kepada Tuhan itu? Lantas istrinya berkata, istri Ayub, kutukilah Tuhan itu dan matilah. Ayub menjawab, dasar perempuan gila engkau. Apa engkau mau menerima sesuatu yang baik dan sesuatu seperti ini yang kurang baik engkau mau tolak? Terpujilah Tuhan, kata. Ini karakter seorang hamba. Tidak mengeluh, tapi menerima dan melihat dari sesuatu yang lebih besar daripada itu sendiri. Terpujilah Tuhan. Dia melihat arti di dalam penderitaannya, sehingga dia menemukan makna di dalam kehidupan itu sendiri. Tanpa kita melihat arti di dalam kesengsaraan itu, kita tidak pernah akan menemukan makna dari sebuah kehidupan. Maka kita akan lari meninggalkan Tuhan. Kita akan lari meninggalkan terang. Kita akan lari meninggalkan kehidupan. Ini berbahaya. Musa berulang kali disebut hamba Tuhan. Misalnya dalam Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Secara signifikan, Musa memberitahu orang-orang dalam Ulangan 18 ayat 15 bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dia menunjukkan ini kepada sebuah pribadi yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab dicatatkan di Mount of Transfiguration, di sana dikatakan dengarkan dia. Apa yang dikatakan Musa di sini di dalam Ulangan 18 ayat 15, dia yang harus kamu dengarkan. Penggenapan ini dikatakan di Mount of Transfiguration, dengarkanlah dia. Di sini transisi terjadi karena di Mount of Transfiguration di gunung itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, Peter, James, and John. Dan mereka menyaksikan bukan hanya Yesus yang berubah wajah menjadi terang seperti matahari, tapi juga mereka melihat Musa yang adalah gambaran hukum dan melihat Elia yang adalah gambar nabi. Di sini terjadi transisi bahwa Musa sebagai lambang hukum tidak dapat melakukan apapun juga, tapi menunjuk kepada sebuah pribadi yang lain. Dengarkanlah dia, transisinya dari hukum kepada kasih anugerah yang dapat menyelamatkan. Kitab Perjanjian Lama mulai bergulir, ditutup pada waktu dikatakan dengarkanlah dia. Yesus Kristus ini. Perjanjian Lama ditutup pada Yesus pada saat Yesus mengembuskan napasnya yang terakhir. Era perjanjian baru dimulai pada saat itu. Nubuat mesianik ini yang barusan kita baca di dalam Ulangan 18 ayat 15 digenapi dalam diri Yesus yang seperti Musa adalah hamba Tuhan, tetapi dengan cara yang lebih hebat. Makanya di dalam Yesaya tadi yang kita kutip, dia adalah hamba Allah. Bahkan dikatakan kurang cukup, lebih daripada itu, bukan hanya sekedar hamba, dia mati dengan cara yang sedemikian rupa untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Alkitab menggambarkan pemimpin seperti Kaleb, Yosua, dan Simpson sebagai hamba Tuhan. Daud, Salomo, dan Hizkia adalah raja-raja yang disebut sebagai hamba Tuhan. Nabi-nabi seperti Ahia, Elia, Yunus, dan Yesaya juga disebut sebagai hamba Tuhan. Ibu Samuel, Hana, menggambarkan dirinya sebagai hamba Tuhan dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Zerubabel, Gubernur Yehuda, digambarkan sebagai hamba Tuhan dalam Hagai 2:23. Bahkan raja-raja kafir, Nebukadnezar dan Cyrus, disebutkan di antara para hamba Tuhan. Karena mereka memenuhi tujuan Allah. Mereka menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena itu mereka dikategorikan juga sebagai hamba Allah. Sekalipun mereka termasuk kepada orang-orang kafir. Kelompok yang disebut sebagai hamba Tuhan dalam Alkitab adalah umat Israel, bangsa pilihan ini. Para imam, orang Lewi, dan para nabi. Bangsa-bangsa lain kadang-kadang disebut juga sebagai hamba Tuhan. Tertulis dalam Mazmur 72 ayat 11 misalnya, Yesaya 56 ayat 6 maupun Zefanya pasal yang ketiga dan 9. Dalam perjanjian baru, beberapa orang percaya mengidentifikasikan diri mereka sendiri
atau disebut oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan. Mereka termasuk Maria, ibu yang melahirkan Yesus. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 38 dan ayat 48. Ingat, Maria adalah ibu yang melahirkan Yesus, tapi dia bukan ibu Tuhan, karena Tuhan tidak beribu, tidak berbapa. Dalam pengertian kontekstual biologis. Karena kalau kita menyertakan kontekstual biologis, maka dia adalah bagian daripada orang yang berdosa. Dia ada awal dan akhirnya. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Yesus adalah inkarnasi daripada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia Tuhan, dia manusia 100%. Semua hamba ini hanya mengikuti teladan hamba Tuhan yang utama, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita belajar sesuatu yang lain. Sebagai hamba, dia harus memiliki lidah seorang murid. Tertulis dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Apakah lidah seorang murid itu artinya apa sih? Dalam bagian ketiga dari lagu hamba Tuhan, in the third of the servant songs, dari Yesaya 50 ayat yang keempat, Mesias Israel berbicara tentang misi yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini yang dilakukan Yesus. Marilah kepadaku, wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Terus memberikan encouragement kepada orang yang letih lesu, memberikan pengharapan kepada orang hilang pengharapannya. Dia mendengar, dia menceritakan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapaknya. Bukan dalam pengertian gosip, ditambah, dibumbu-bumbuin, tidak. Kata yang diterjemahkan sebagai lidah di sini mengacu pada speech. Tongue di sana diartikan sebagai speech atau kemampuan berbicara atau berpidato atau berkhotbah. Dalam bahasa Ibrani asli itu dikatakan seperti itu. Tongue dalam bahasa Ibrani asli berarti speech. Cuma kita menerjemahkannya sebagai lidah. Lidah seorang murid secara harfiah berarti kemampuan berbicara seperti yang diajarkan. Itu diajar ngomong itu. Peran yang diberikan Allah kepada Mesias adalah untuk mendengar dan berbicara tentang apa yang Allah Bapa ajarkan kepadanya. Nah, ini dijadikan teladan supaya semua daripada kita yang percaya kepada Yesus dapat meneladaninya, bagaimana cara berkomunikasi dengan Bapa, dan melalui Alkitab yang kita renungkan setiap hari. Saya ulang, merenungkan Alkitab setiap hari, kita dapat berbicara sebagai apa yang ditunjukkan oleh Alkitab. Inilah lidah seorang murid. Yesus adalah hamba yang rendah hati dan patuh, menyampaikan hanya apa yang telah dia dengar dan pelajari melalui persekutuan langsung dengan Allah Bapa. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 8 ayat 28. Sekali lagi, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapakku kepadaku. Lidah seorang murid. Seperti yang diajarkan, seperti itu yang disampaikan. Tanpa menambah-nambah. Kalau nambah-nambah namanya gosip. Yesus menyerah pada kehendak Bapaknya. Dia membuka telinganya untuk mendengar dan menaati suara Bapaknya dan melepaskan lidahnya untuk mengucapkan firman Tuhan. Bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata kutukan, bukan kata-kata makian, tapi untuk menyampaikan firman Tuhan. Menghabiskan waktu sendirian dengan Bapaknya. Yesus mencari bimbingan dan merenungkan firman Tuhan. Markus 1 ayat 35. Mencari bimbingan dan merenungkan firman Tuhan. Markus 1 ayat 35. Dengan cara ini Kristus diberi lidah seorang murid untuk berbicara hikmat ilahi dan penghiburan bagi yang lelah. Matius 11 ayat 28-30. Yesus mencontohkan teladan utama menjadi seorang murid Kristen, menjadi seorang hamba Allah. Merenungkan firman Tuhan bukan sesekali,
setiap hari. Dengan demikian kita mendapatkan input bagaimana caranya harus berbicara. Ini penting. Bagaimana kita, apalagi seorang hamba Tuhan yang melayani pulpit, jarang sekali membaca Alkitab. Dia merasa 1-2 kali membaca Alkitab sudah cukup tanpa merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jarang berdoa. Bagaimana dia bisa merepresentasikan Tuhan berdiri di atas pulpit dengan megahnya berkata, aku hamba Allah. No, you are not the servant of God. You are the servant of your own selfishness, pride, your flesh. Ingat, Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, sehingga kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupannya. Sepatah kata pada saat yang tepat bagi dia yang letih lesu adalah kabar baik. Bisa nggak kita memberikan kata-kata yang tepat? Seperti setetes embun bagi lidah yang kering karena kehausan. Dalam Yesaya 61 ayat 1, Mesias menyatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kita harus bisa melakukan ini. Lidah seorang murid bukan milik mereka yang memperoleh kebijaksanaan manusia, tetapi milik mereka yang diajar secara ilahi. Jadi kita memberikan kata-kata yang tepat sesuai dengan Alkitab. Lidah seorang murid diajarkan kepada kita. Bukankah ini bagian daripada konseling? Perhatikan itu kalimat itu baik-baik. Kita memberikan kata-kata yang penuh dengan compassion pada saat yang tepat. Kita memberikan good counseling kepada orang. Mulut Mesias sebagai pedang yang tajam atau anak panah yang runcing berlindung dalam naungannya. Yesaya 49 ayat 2. Tapi Yesus juga dapat mengatakan kata-kata yang mengecam khususnya bagi orang-orang Farisi. Hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan kau dapat lari daripada amarah yang akan datang? Dia berani, atau engkau seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya bersih, tapi dalamnya kotor. Dia mengecam. Tapi kepada para orang-orang yang berdosa, seperti pemungut cukai, para pelacur, dia mengatakan compassion-nya, menerima mereka, membantu mereka untuk keluar daripada kesulitan-kesulitan dosa mereka. Ketika Yesus membuka mulutnya untuk berbicara, pedang roh yaitu firman Allah dilepaskan, Efesus 6 ayat 17. Orang banyak kagum dengan pengajarannya karena dia mengajar dengan apa? Dengan otoritas, hikmat, dan kuasa Allah. Matius 7 ayat 28-9, Matius 13 ayat 54, Markus 6 ayat 2, Yohanes 7 ayat 46. Ini semua referensinya dapat dilihat. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan pedang dunia yang memecah belahkan orang, tapi kita harus mengeluarkan pedang roh di dalam hal ini. Karena kita harus memberitakan pengajaran itu dengan otoritas, dengan hikmat dan kuasa Allah, sehingga orang dibebaskan dari penderitaan mereka di dalam ketidaktahuan mereka. Karena kebenaran akan memerdekakan mereka. Yesus adalah Logos, the Word of God, firman Allah, sabda Allah yang hidup. Dia mendengar, dia belajar, dia berbicara, dan menjalankan seluruh perkabaran Allah, yaitu segala sesuatu yang Bapaknya ingin komunikasikan kepada umat manusia. Tertulis dalam Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9 maupun Yohanes 14 ayat 9 sebagai referensinya. Dia sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan isi hati Bapa kepada kita. Yesus hidup di antara kita sebagai Allah dalam daging, dan ia menyatakan Allah Bapa kepada kita. Yohanes 17 ayat 26. Ini penting. Saat pertama kali dipanggil Tuhan, Musa meragukan kemampuannya menjadi juru bicara. Juru bicara Tuhan. Yesus menjadi juru bicara Bapaknya. Musa juga ditunjukkan. Kamu menjadi hamba. Kemampuannya menjadi juru bicara Tuhan, dia ragukan. Dia meragukan dirinya sendiri. Sebetulnya lebih banyak excuses untuk melarikan diri. Musa menolak keras. Ia berkata dalam Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak,
dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kira-kira dalam bahasa sehari-harinya, Tuhan, engkau tahulah, you know that Lord. You created me. I cannot talk, please, Lord. Sebetulnya gue nggak mau, lu mau apa? Kira-kira begitu. Ya, Tuhan tuh marah tuh. Tuhan menjawab Musa dalam Keluaran 4 ayat 11-12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Artinya, jangan katakan apa yang tidak aku katakan. Apalagi memakai namaku. Maka bersabdalah Tuhan, kita seolah-olah mengatakan menjual nama Tuhan bernubuat, pada Tuhan tidak berbicara. Ini kan berbahaya. Musa mengembangkan kemampuan lidah seorang murid dengan berjalan dalam persekutuan yang akrab dengan Allah, mendengarkan suaranya, menghabiskan waktu di hadiratnya, dan kemudian Musa berbicara sesuai dengan apa yang Allah katakan padanya, untuk dikatakan sesuai dengan apa yang diajarkan kepada dia. Persis seperti itu. Dia juga mengatakan, kecuali hadiratmu menyertai kami, jangan suruh kami pergi dari tempat ini. Karena yang dia katakan itu, kehadiranmu Tuhan jauh lebih penting daripada segala berkat yang kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hari-hari ini manusia mengejar berkat dan bukan Tuhan. Manusia melihat tangan Tuhan, bukan Tuhan secara keseluruhannya. Manusia lupa pada saat mereka menikmati berkat yang Tuhan berikan dengan mengatakan, Tuhan mengerti, aku tidak punya waktu. Coba renungkan ini baik-baik. Lidah seorang murid adalah lidah murid sejati. Lidah ini terlatih dalam kebenaran. Mereka yang berserah pada kehendak Allah, mendengarkan Dia dengan penuh perhatian dan belajar untuk mengatakan apa yang Dia ajarkan kepada mereka untuk dikatakan, sehingga mereka dapat menjadi pelayan Tuhan yang efektif, bukan menjadi orang yang memecah belah di mana mereka berada, di sana perpecahan terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Apa artinya menjadi hamba Kristus? Pada saat kita meresponi ajakan Kristus, pada saat Ia berkata, ikutlah aku. Kita sudah bahas ini beberapa minggu yang lalu. Follow me. Maka kita menjadi hambanya, atau lebih tepat dikatakan menjadi doulos atau bond servant. Itu hamba itu sebetulnya kurang tepat, harusnya budak. Itu perkataan yang benar. Di banyak bagian dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Doulos, dia katakan, which means bond servant. Saudara tiri Tuhan Yesus, maksudnya half brother of Jesus. Bahasa Indonesia saudara tiri, I don't know. Bahasa Inggrisnya lebih enak nih. Half brother daripada Yesus. Yudas, bukan Yudas Iskariot, tapi half brother daripada Jesus, yang bernama Yudas juga, mengacu pada dirinya sendiri dengan cara yang sama. Alih-alih memanfaatkan kedekatannya sebagai half brother dengan Yesus, Yudas menurunkan statusnya sendiri menjadi seorang hamba. Kalau hari ini kita ingin mengangkat derajat, kayak gua kenal si Anu lu, gua kenal presiden Anu lu, gua kenal direktur ini lu. Justru Yudas menurunkan ini. Aku hamba. Keluarga Yesus, teman-teman, dan rasul-rasul pilihan menyebut diri mereka sendiri sebagai hamba-hambanya. Implikasi yang jelas adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan sampai kita menamakan diri kita hamba Tuhan, tapi perilaku kita sebagai seorang bos. Kita bossing people around. Tanpa melakukan tugas seorang hamba. Perlu diperhatikan ini dengan baik. Hamba adalah terjemahan dari kata Yunani doulos, yang secara harfiah berarti seorang budak sebetulnya. Atau hamba, seseorang yang mengesampingkan semua haknya untuk melayani orang lain. Haknya telah dikesampingkan. Dia tidak dapat tersinggung lagi. Tapi dia melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati tuannya. Dia seorang yang telah dibeli secara lunas. Doulos. Budak. Itu konsep dari yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Kita pun doulos. Kita pun budak yang telah dibeli dengan harga yang tunai, yaitu darah Yesus Kristus. Karena kata budak membawa konotasi negatif pada hari-hari ini terhadap kepekaan modern kita
Kita sering memilih kata hamba supaya pride kita naik kembali. Sebetulnya bukan itu. Kita doulos, kita budak. Namun perkataan hamba tidak cukup menangkap arti sebenarnya dari doulos. Paulus berkata bahwa dia adalah budak Kristus. Itu arti yang lebih lengkap. Hamba tidak selengkap perkataan budak. Budak lebih daripada itu. Di zaman kuno, budak dibeli atau dilahirkan dalam keluarga budak dan melayani tuannya sampai mereka meninggal atau sampai tuannya memutuskan untuk membebaskan mereka. Beberapa budak telah mengembangkan hubungan yang begitu dekat dan penuh kasih dengan keluarga majikannya sehingga mereka ingin terus melayani. Bahkan ketika mereka bisa bebas, mereka karena hubungan begitu dekat memilih untuk tetap diam di sana. Itulah gagasan yang disampaikan oleh Paulus dan yang lainnya ketika mereka menyebut diri mereka sebagai hamba Kristus, sebetulnya budak Kristus. Tuhan telah membeli kita dengan harga yang mahal. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dan mereka yang mengenal Dia, Yesus, ingin meninggalkan semua hak atas Dia dan memilih untuk melayani Dia semata-mata. Bukan berarti kita tidak dapat bekerja di dunia ini. Ya, kita bekerja di dunia ini, tapi waktu kita bekerja untuk seseorang, kita bekerja seperti seolah-olah untuk Kristus itu. Sehingga kita memberikan yang terbaik yang berada pada diri kita itu sendiri. Bukan lagi untuk gaji, tapi memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan. Tuhan yang melihat hati kita yang bekerja seperti demikian akan diberkati. Seorang hamba Kristus tahu siapa raja itu. A servant of Christ knows who is the king. Artinya dia tidak menaikkan dirinya derajatnya. Sekarang aku raja. Pepatah Indonesia, di mana tidak ada elang, akulah elang, kata belalang. Dia mau meningkatkan, kamu belalang kok mau jadi elang itu gimana sih? Sekarang gua raja. Jangan seperti itu. Hamba Kristus adalah orang yang secara sukarela mengesampingkan hak pribadinya untuk mengasihi, untuk melayani, dan menuruti kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Hamba Kristus mati setiap hari terhadap dosa dan keinginan daging, membiarkan kehidupan Kristus mengalir melalui mereka. Galatia 2:20. Hari-hari ini berapa banyak kita dapat melihat orang yang menamakan dirinya hamba Allah, dapat mematikan daging mereka untuk dapat melayani the needy people. Orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang terikat dengan alkohol, dengan drug, para wanita malam. Siapa yang mau melayani mereka di dalam hal ini? Jijik katanya. Padahal kita diutus juga untuk melayani orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang terbuang. Karena kita adalah doulos, budak Allah. Karena kita telah dibeli dengan darah Yesus. Menjadi hamba Kristus berarti mencari kehendaknya dalam segala hal. Keinginan utama kita setiap hari sebagai hamba Kristus adalah menghormati dan memuliakan Dia yang membeli kebebasan kita dari dosa. 1 Korintus 10 ayat 31. Dulu kita sepertinya tidak ada apa-apanya, bebas aja berbuat dosa. Saya sering kali bertanya, waktu kamu berbuat dosa seperti ini, yang nonton film cabul seperti begini, apakah engkau mau melakukannya di depan istrimu? Apakah engkau melakukannya di hadapan mertuamu, di hadapan orang tuamu, di hadapan gurumu? Jawabannya, aku tidak segila itulah pastor. Kok kamu mau melakukan itu di hadapan Tuhan yang maha pelihat, maha tahu ini? Seakan-akan Tuhan buta, seakan-akan Tuhan tidak hadir pada saat engkau melihat ini. Kenapa engkau merendahkan Tuhan sedemikian rupa? Keinginan utama kita setiap hari, saya ulang sebagai hamba Kristus, adalah menghormati dan memuliakan Dia yang telah membeli kebebasan kita dari dosa ini. Ini berarti kita harus mati bagi diri kita sendiri. Melepaskan hak kita untuk mengatur hidup kita sendiri. Lukas 6 ayat 46. Dan mencari cara untuk menyenangkan Tuhan kita. Sama seperti seorang tuan di zaman dahulu yang mengambil tanggung jawab untuk merawat hamba-hambanya, itu tanggung jawab Tuhan yang membeli budak-budak ini. Demikian juga Tuhan kita mengatakan bahwa Dia akan menyediakan semua yang kita butuhkan, yang kita butuhkan, yang kita butuhkan ketika kita mencari terlebih dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Matius 6
ayat 33, Filipi 4 ayat 19. Closing to the end. Maha Guru kita, Yesus telah memberi kita instruksi dalam firman-Nya dan mengharapkan mereka yang menyebut namanya untuk mengetahuinya. Saat kita belajar lebih banyak lagi, kita melakukan lebih baik lagi. Hamba-hamba Kristus mempraktekkan semua yang mereka pelajari tentang menyenangkan Tuhan mereka. Sementara dia memiliki pekerjaan khusus untuk kita masing-masing sesuai dengan karunia dan kesempatan yang dia berikan, yang dia sediakan, beberapa persyaratan bersifat universal bagi siapapun yang dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Dan persyaratan yang universal itu adalah kita harus selalu diam di dalam iman kepada Kristus, melanjutkan iman kita ini, mempertahankan iman kita ini. Kalau tidak, kita tidak dapat menjadi hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa menghancurkan setiap argumen dan setiap opini yang tinggi, yang menentang pengetahuan tentang Tuhan. Dan Alkitab mencatat kita harus menaklukkan ini kepada pikiran Kristus. Yang ketiga, kita harus menawan setiap pikiran dan membawanya kepada ketaatan kepada Kristus. Dan menaati Kristus, perkataan lain. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Mengajar hidup kudus dengan memberi contoh kehidupan yang kudus agar transparan. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 16 sampai 16. Setiap hari kita harus mampu menyalibkan nafsu daging kita karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Roma 6 ayat 1 sampai 6. Yang berikutnya, mengasihi saudara dan saudari seiman. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Menimbun harta di surga dengan memberikan pelayanan melalui kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kebaikan kita itu terbatas. Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, kata Alkitab. Karena akan datang waktunya jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai hasil daripada kebaikan tersebut. Dan jangan membuat kebaikan berdasarkan motif yang salah, agar kita diperlakukan juga baik oleh orang lain. Yesus mengatakan, lakukanlah kebaikan bagi orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan itu kepadamu. Ini disebut manfaat. Bukan memanfaatkan orang lain, tapi bermanfaat bagi banyak orang. Something bigger than ourselves. Sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Itu manfaat. Kalau sukses pribadi, itu bagi diri kita sendiri. Kalau bermanfaat, bagi banyak orang. Jadilah orang yang bermanfaat. Bersemangat menunggu kembalinya Sang Maha Guru Yesus Kristus dengan iman yang teguh. Hamba Kristus melakukan pekerjaan mereka dengan rendah hati, tanpa pamrih, tanpa mengomel. Hanya ingin menyenangkan Tuhan mereka yang murah hati. Ini perlu. Karena itu saya membiasakan diri saya. Pada saat orang ngomel, saya beritahu ini baik-baik. Pada saat orang ngomel, saya akan mengambil alih segala sesuatu. Yang jika orang itu berkeberatan melayani Tuhan. Ini penting saya sampaikan. Supaya kita melayani Tuhan itu dengan sukacita. Kita melayani Tuhan itu dengan senang hati. Tanpa paksaan apapun di dalam kehidupan ini. Tidak ada kepura-puraan. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada pencarian kompensasi dalam pelayanan sejati. Harus berani berkorban. Yesus mengingatkan kita tentang posisi rendah yang ditempati seorang hamba, seperti yang dikatakan dalam Lukas 17 ayat 10. Perhatikan Lukas 17 ayat 10 menjadi panutan saya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dengan demikian kita tidak pernah mencuri kemuliaan Allah. Hamba Kristus menganggap hidup mereka di bumi sebagai waktu persiapan yang singkat untuk kekekalan. Kesukaran dan pergumulan yang harus kita hadapi dalam daging akan jauh melebihi kemuliaan dan upah yang menanti kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sama seperti seorang hamba yang mencintai tuannya, hidup untuk persetujuan tuannya, demikian pula hamba Kristus untuk hidup pada saat ini. Dia akan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21 dan 23. Saya berdoa agar kita semua mendengarkan perkataan ini tentang baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia.
setia dalam perkara kecil tanpa mengomel, Tuhan akan memberikan perkara lebih besar daripada itu. Dan kita akan menikmati buah ini di dalam kekekalan nanti. Summary saya, kesimpulan saya, Yesus telah memberikan teladan bagaimana menjadi seorang hamba. Yesus terus-menerus berkomunikasi dengan Bapanya dan mengatakan apa yang Bapa ingin ia katakan, serta melakukan segala sesuatu yang dilihat dari Bapanya. Karena itu kita harus melakukan hal yang sama dengan membaca Alkitab setiap hari, merefleksikan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, dan memperbaiki segala kegagalan kita di hari yang berikutnya. Sebagai hamba Kristus, kita pun wajib masuk dalam hadiratnya, bersekutu dengannya, serta mendengarkan pesan-pesannya seperti yang diajarkannya kepada kita melalui pesan tertulisnya dalam Alkitab, serta melakukan segala sesuatu yang diajarkannya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu taburkan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, sehingga dapat menghasilkan buah 100 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 30 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang penuh kasih itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke arah yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Maka Bapa akan memberkati engkau sehingga engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pelayananmu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas kehendak Tuhan kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Sementara itu tetap jalankan protokol kesehatan, setia kepada Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Amin.